Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Jody Sastra Prayoga, NPM 20203212135. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Yang pertama ada analisis pasar yang mendalam, mengembangkan produk baru yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan segmen target. Perusahaan perlu melakukan analisis pasar yang komprehensif, termasuk penelitian tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan analisis pesaing. Tantangan terletak pada pengumpulan dan interpretasi data yang relevan untuk merancang produk yang tepat sasaran. Yang kedua ada inovasi yang berkelanjutan. Perusahaan perlu tetap inovatif dalam mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan berkembang dari pelanggan. Tantangan yang dihadapi adalah mengidentifikasi ide-ide inovatif, menghasilkan konsep produk yang unik, dan mengembangkan fitur-fitur yang membedakan produk dari pesaing. Perusahaan juga harus mengelola siklus inovasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing produk mereka di pasar. Yang ketiga ada manajemen risiko. Pengembangan produk baru melibatkan risiko, baik dari segi teknis maupun pemasaran. Perusahaan mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan pengembangan produk baru. Dan tantangan yang dihadapi adalah menilai risiko potensial, mengadopsi strategi mitigasi risiko yang efektif, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dek Margayasa, NPM 202032121358. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Jody, yaitu rencana pemasaran yang efektif. Perusahaan harus mengembangkan rencana pemasaran yang komprehensif untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Tantangan yang dihadapi adalah menyusun strategi pemasaran yang tepat, termasuk penetapan harga kompetitif, promosi yang efektif, dan distribusi yang efisien. Perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti penentuan target pasar, pemosisian produk, dan komunikasi merek yang konsisten. Koordinasi internal dan lintas departemen. Mengembangkan produk baru melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai departemen di perusahaan, seperti penelitian dan pengembangan pemasaran, produksi, dan keuangan. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang baik di antara departemen ini untuk memastikan kelancaran pengembangan dan peluncuran produk baru. Evaluasi kinerja produk. Setelah produk baru diluncurkan, perusahaan perlu secara teratur mengevaluasi kinerja di pasar. Tantangan yang dihadapi adalah memonitor dan menganalisis penjualan, pangsa pasar, dan umpan balik pelanggan untuk memahami sejauh mana produksi memenuhi tujuan bisnis dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alvin Febrian Adarinata, NPM 202032121359. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dengan soal pertama, yaitu tim proyek. Manajer membentuk tim proyek lintas fungsional yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen seperti R&D atau penelitian dan pengembangan, pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Tim proyek bertanggung jawab atas pengembangan produk baru dari awal hingga peluncuran. Struktur tim ini kemungkinan kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai departemen yang terlibat dalam pengembangan produk. Penentuan wewenang dan tanggung jawab. Manajer
memberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada anggota tim proyek. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan fungsinya. Hal ini memungkinkan struktur organisasi yang terkoordinasi dan memfasilitasi pemecahan masalah serta pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada rencana proyek. Manajer memastikan pembuatan rencana proyek yang terperinci untuk mengatur langkah-langkah pengembangan produk baru. Rencana ini mencakup jadwal kegiatan, penugasan tugas, sumber daya yang diperlukan, dan target pencapaian yang spesifik. Dengan adanya rencana proyek yang terstruktur, manajer dapat mengawasi dan mengelola kemajuan pengembangan produk secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Surya Adi Gunawan, NPM 20203121216363. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya, yaitu proses manajemen inovasi. Manajer menggunakan proses manajemen inovasi yang melibatkan tahapan-tahapan seperti identifikasi ide, evaluasi konsep, pengembangan prototipe, uji coba, dan peluncuran. Setiap tahapan memiliki langkah-langkah dan kriteria evaluasi yang telah ditentukan. Proses ini membantu dalam mengawasi dan mengarahkan pengembangan produk secara terstruktur dan terukur. Baik, yang selanjutnya yaitu komunikasi dan koordinasi. Manajer memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota tim proyek dengan kepanitiaan lainnya. Pertemuan rutin, laporan progres, dan saluran komunikasi yang terbuka memungkinkan berbagai informasi, kolaborasi, dan koordinasi yang lancar di antara anggota tim. Ini memungkinkan manajer untuk terus mengawasi pengembangan produk dan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang mungkin akan muncul. Yang selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Manajer mengadopsi matrik dan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur kemajuan pengembangan produk baru. Ini dapat mencakup waktu peluncuran produk, biaya pengembangan, kualitas produk, pangsa pasar yang dicapai, dan umpan balik pelanggan. Dengan demikian, pengukuran kinerja yang jelas, manajer dapat mengawasi kemajuan dan memastikan pencapaian yang telah ditetapkan. Baik, sekian dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Yuda Adi Kusuma, NPM 202032121330. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jawabannya, tahapan utama dalam mengembangkan produk dan layanan baru dapat bervariasi, tergantung pada pendekatan dan model yang digunakan oleh perusahaan. Namun secara umum, tahapan yang umum dalam mengembangkan produk dan layanan baru yaitu yang pertama ada identifikasi peluang. Tahap pertama adalah mengidentifikasi peluang pasar dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Perusahaan perlu melakukan riset pasar dan analisis tren industri untuk menentukan potensi pasar dan permintaan untuk produk baru. Yang kedua, generasi ide. Tahapan ini melibatkan pembangkitan ide-ide untuk produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi sebelumnya. Ide-ide ini muncul dari berbagai sumber, serta riset dan pengembangan internal, umpan balik pelanggan, analisis pesaing, atau kemitraan inovasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan seleksi. Ide-ide yang dihasilkan harus dievaluasi secara kritis untuk menentukan kelayakan dan potensi suksesnya. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi pasar, keunggulan kompetitif, kesesuaian dengan strategi bisnis perusahaan, dan ketersediaan sumber daya. Ide-ide yang paling menjanjikan dipilih untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Kemudian yang keempat ada pengembangan konsep. Tahapan ini melibatkan pengembangan konsep awal untuk produk atau layanan baru yang terpilih. Konsep tersebut menjelaskan fitur utama, manfaat, dan nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan tersebut kepada pelanggan. Konsep ini dapat berbentuk deskripsi, gambar, atau prototipe awal. Kemudian yang kelima ada penelitian dan pengembangan. Pada tahap ini, konsep produk atau layanan diperdalam melalui penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Ini melibatkan kegiatan seperti desain, teknis, pengujian, pengembangan prototipe yang lebih canggih. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan dapat dihasilkan dengan kualitas yang tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang keenam, ada uji coba dan evaluasi. Setelah mengembangkan produk atau layanan, tahap uji coba dilakukan dengan menguji kinerja, kualitas, dan daya tariknya. Uji coba dapat melibatkan pelanggan, kelompok, atau pengujian internal. Hasil uji coba dievaluasi secara cermat untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan perbaikan yang perlu dilakukan sebelum produk atau layanan tersebut diluncurkan. Kemudian yang ketujuh ada peluncuran dan pemasaran. Setelah melalui tahapan pengembangan dan uji coba, produk atau layanan baru siap untuk diluncurkan ke pasar. Peluncuran melibatkan strategi pemasaran yang komprehensif, termasuk penetapan harga, promosi, dan distribusi. Perusahaan harus memastikan peluncuran yang efektif dan menghasilkan kesadaran serta minat pelanggan yang cukup. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, pemantauan dan pengembangan lanjutan. Setelah peluncuran, perusahaan terus memantau kinerja dari hasil pengembangan lanjutan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Gede Prasetyawan, NPM 336. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu yang pertama ada tim proyek terpadu. Bentuk tim proyek yang melibatkan anggota dari Departemen R&D, pemasaran, produksi, dan keuangan. Pemimpin tim harus berkualitas dan memiliki visi yang jelas. Yang kedua, ada tahapan proses yang terdefinisi. Tentukan langkah-langkah, tanggung jawab, dan target pencapaian yang spesifik untuk setiap tahapan pengembangan produk, mulai dari identifikasi, peluang, hingga peluncuran. Yang ketiga, ada manajemen risiko. Identifikasi dan kelola risiko terkait dengan pengembangan produk baru. Tentukan strategi mitigasi yang sesuai dan lakukan evaluasi risiko secara berkala. Yang keempat, ada komunikasi yang efektif. Fasilitas komunikasi terbuka dan jelas antara anggota tim, departemen terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Gunakan pertemuan rutin, laporan progres, dan saluran komunikasi yang terbuka. Yang kelima, ada pengelolaan sumber daya. Kelola sumber daya yang tersedia secara efisien, termasuk tenaga kerja, anggaran waktu, dan teknologi. Prioritaskan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan urgensi. Yang keenam, penggunaan teknologi dan alat manajemen proyek. Memanfaatkan teknologi dan alat manajemen proyek yang tepat, seperti perangkat lunak kolaboratif, alat pemantauan proyek, atau sistem manajemen versi. Yang ketujuh, ada pengukuran dan evaluasi. Tetapkan metrik
kinerja yang relevan untuk mengukur kemajuan pengembangan produk dan lakukan evaluasi berkala. Identifikasi pelajaran yang dipelajari dan peluang perbaikan untuk pengembangan produk di masa depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Satya Dharma, NPM 2020 321 21360. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban teman saya. Fleksibilitas dan responsif. Pengembangan produk sering melibatkan perubahan dan ketidakpastian. Jadilah fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan atau tantangan yang muncul selama proses. Manajemen yang responsif memungkinkan perusahaan untuk mengatasi permasalahan dengan cepat. Kolaborasi dengan pelanggan. Libatkan pelanggan secara aktif dalam proses pengembangan produk. Dengan mendengarkan umpan balik mereka, melakukan penelitian pasar, atau melibatkan pelanggan dalam uji coba produk. Anda dapat memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kolaborasi ini juga membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan. Pemantauan pasar dan analisis pesaing. Tetapkan pemantauan pasar yang aktif dan analisis pesaing untuk mengidentifikasi tren terbaru, perubahan kebutuhan pelanggan, dan langkah-langkah pesaing dalam mengembangkan produk. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat dan mengarahkan pengembangan produk baru dengan cara yang lebih kompetitif. Pembelajaran berkelanjutan. Selalu berusaha untuk belajar dan beradaptasi dari perkembangan produk sebelumnya. Identifikasi pelajaran yang dipelajari dari setiap pengembangan produk dan gunakan pengetahuan ini untuk memperbaiki proses di masa depan. Proses pengembangan produk yang terus-menerus ditingkatkan berdasarkan pengalaman sebelumnya memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih efisien dan inovatif. Komitmen tinggi dan dukungan manajemen. Pengembangan produk baru membutuhkan komitmen yang tinggi dari tim dan manajemen perusahaan. Pastikan bahwa manajemen senior mendukung sepenuhnya proses pengembangan produk baru dan memberikan sumber daya yang cukup untuk mendukung keberhasilannya. Selain itu, dorong tim untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan menghadapi tantangan dengan sikap yang positif. Evaluasi pasca peluncuran. Setelah produk baru diluncurkan, lakukan evaluasi pasca peluncuran untuk memantau kinerja produk, tanggapan pelanggan, dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dengan menganalisis data dan umpan balik yang diperoleh setelah peluncuran, perusahaan dapat melakukan penyesuaian produk atau strategi pemasaran yang jika diperlukan. Kemitraan strategis. Pertimbangan untuk menjalin kemitraan strategis dengan mitra yang memiliki keahlian atau teknologi yang diperlukan dalam pengembangan produk. Kemitraan ini dapat membantu dalam mempercepat proses pengembangan dan memberikan akses ke sumber daya yang lebih luas. Keberlanjutan produk. Selalu pertimbangkan aspek keberlanjutan produk dalam pengembangan. Pertimbangkan dampak lingkungan, kelaikan ekonomi, dan berkelanjutan jangka panjang produk baru yang dikembangkan. Dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, perusahaan dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Perkenalkan, nama saya Kadek Dito Suryanta Putra, NPM 20203211329. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Pertanyaannya adalah, berikutlah berapa faktor yang mempengaruhi tingkat difusi dan adopsi konsumen. Yang pertama ada keunggulan relatif. Keunggulan relatif adalah sejauh mana produk atau layanan baru dianggap lebih baik daripada alternatif yang sudah ada. Jika konsumen percaya bahwa produk baru menawarkan manfaat yang signifikan, nilai tambah, atau solusi yang lebih baik, mereka cenderung lebih menerima dan mengadopsi produk tersebut. Yang kedua ada kompatibilitas. Kompatibilitas merujuk pada sejauh mana produk atau layanan baru konsisten dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan pengalaman konsumen yang ada. Jika produk baru mudah diintegrasikan dengan gaya hidup, kebiasaan, atau sistem yang sudah ada, konsumen akan lebih menerima dan mengadopsinya dengan lebih cepat. Yang ketiga, kompleksitas.
tingkat kompleksitas produk atau layanan baru juga mempengaruhi adopsi konsumen. Jika produk baru terlalu kompleks atau sulit dipahami, konsumen mungkin enggan untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, produk yang sederhana, mudah digunakan, dan memiliki kurva pembelajaran yang rendah cenderung lebih mudah diterima oleh konsumen. Yang keempat ada observabilitas. Observabilitas mengacu pada sejauh mana manfaat dan hasil produk baru dapat diamati atau terlihat oleh orang lain. Jika konsumen dapat melihat hasil positif yang terlihat secara langsung dari penggunaan produk atau layanan baru oleh orang lain, mereka cenderung lebih termotivasi atau mengadopsi produk tersebut. Yang kelima yaitu keuntungan yang jelas. Konsumen perlu melihat manfaat dan keuntungan yang jelas dari produk atau layanan baru. Jika keuntungan tersebut tidak jelas atau tidak signifikan, konsumen mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menghadapi produk tersebut. Yang keenam, sumber informasi dan komunikasi. Komunikasi sangat dipengaruhi oleh informasi dan komunikasi tentang produk baru. Jika konsumen memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan meyakinkan tentang produk baru, mereka akan lebih menginginkan untuk mengadopsinya. Sumber informasi dan komunikasi yang dapat mempengaruhi adopsi meliputi iklan, media sosial, ulasan, pelanggan, rekomendasi dari teman atau keluarga, dan informasi dari pasar. Yang ketujuh yaitu ada resiko persepsi. Konsumen akan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan produk atau layanan baru. Risiko ini dapat berupa risiko finansial, risiko kinerja, risiko keamanan, atau risiko sosial. Semakin rendah persepsi risiko, semakin tinggi kemungkinan konsumen mengadopsi produk atau layanan baru. Yang kedelapan yaitu ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial dapat dari kelompok referensi atau kelompok sebaya, juga memainkan para penting dalam adopsi produk atau layanan baru. Jika kelompok referensi atau kelompok sebaya mendukung atau mengadopsi produk baru, konsumen lebih cenderung menerima dan mengadopsi produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan sosial dan merasa sesuai dengan kelompoknya. Yang kesembilan yaitu ketersediaan dan aksesibilitas. Ketersediaan produk dan aksesibilitas juga mempengaruhi tingkat adopsi konsumen. Jika produk baru mudah diakses, tersedia di tempat yang sering dikunjungi konsumen, atau memiliki distribusi yang baik, konsumen lebih baik mungkin untuk mengadopsinya. Yang ke-8, yang ke-10, inovasi dan kebaruan. Tingkat inovasi dan kebaruan produk atau layanan baru juga mempengaruhi adopsi konsumen. Konsumen yang terbuka terhadap perubahan dan tertarik pada hal-hal baru cenderung lebih menerima produk atau layanan inovatif dan baru. Yang ke-11 ada faktor demografis. Faktor demografis seperti usia, pendidikan, pendapatan, atau gaya hidup juga dapat mempengaruhi tingkat adopsi konsumen terhadap produk baru. Misalnya, konsumen yang lebih cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan lebih menerima produk baru. Sementara konsumen yang lebih tua mungkin lebih konservatif dalam mengadopsi produk baru. Yang ke-12, yang terakhir yaitu ada pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dengan produk atau layanan serupa juga dapat mempengaruhi adopsi konsumen. Jika konsumen memiliki pengalaman positif atas familiaritas dengan jenis produk yang serupa, mereka cenderung lebih menerima produk baru yang sejenisnya. Penting untuk kita memahami faktor-faktor ini dalam mengelola proses pemasaran produk baru. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan merancang strategi pemasaran yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan tingkat adopsi difusi produk baru di pasar. Sekian dari saya. Baik, sekian dari hasil pemaparan jawaban dari kelompok kami. Kami tutup video ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.